teman-teman, yuk baca pantun rohani bersama Nadine di Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Minggu 18 September 2022, Minggu biasa ke-25. Diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Berjalan terus, ikuti jejak kancil. Setelah jauh, tahu bila kesasar. Yang bisa setia dalam hal-hal kecil, kan setia juga dalam hal-hal besar. Semua dibelinya dengan cara mencicil, sebab memang harganya di bawah pasar. Yang tak benar dalam hal-hal yang kecil, takkan benar juga dalam hal yang besar. Dulu hampir saja menyerah dan kalah. Tantangan terberat selama Krismon. Kamu tak dapat mengabdi pada Allah, sekaligus mengabdi kepada Mammon. Saudari-saudara terkasih, selamat hari Minggu biasa ke-25. Kita mendengar Injil, Yesus berbicara tentang Mammon. Apa itu Mammon? Dalam kitab suci, Mammon adalah dewa harta benda, dewa kekayaan. Kita sadar betul bahwa dalam hidup ini, harta benda, kekayaan, sungguh perlu untuk hidup kita. Tanpa kekayaan, harta benda, materi, amat pasti kita tidak bisa hidup. Dengan harta benda juga, kita bisa memberi, kita bisa menolong. Kita hanya bisa memberi ketika kita memiliki. Lagi-lagi kita berkata, harta benda ini penting untuk hidup kita. Walaupun penting, jangan sampai Mammon atau harta benda ini menjadi Mammon yang M-nya huruf kapital, seperti dalam Injil. Yang artinya harta benda itu disejajarkan dengan Tuhan. Harta benda secara bijaksana digunakan untuk melayani Tuhan, melayani sesama, perkembangan kerajaannya. Ia bukan setara dengan Tuhan atau menyaingi Tuhan. Ketika kita meletakkan harta benda itu setara atau menyaingi Tuhan, kita berada dalam dosa berat, perbuatan penyembahan berhala. Tuhannya adalah harta benda. Bila mana ketika harta benda itu menjadi Tuhan baru dalam hidup kita, amat sangat gampang kita temukan dalam realita sosial. Orang tidak mau berdoa, takut waktunya rugi, banyak uang yang hilang. Tidak mau hari Minggu ke gereja menutup toko, takut nanti kerugian ada. Sisi lain juga, ketika harta benda, uang, kekayaan menjadi Tuhan, orang memandang sesamanya lebih sebagai materi, objek yang harus saya peras agar saya bisa mendapatkan kekayaan. Sesama tidak dipandang sebagai citra Allah, tetapi lebih sebagai objek untuk saya dapatkan kekayaan. Maka bacaan pertama menjadi amat jelas.
bagaimana Nabi Amos mengecam orang Israel yang mempermainkan orang miskin, mempermainkan daging, merampas harta benda, hidup perekonomian dimanipulasi. Dan kepada orang yang demikian, Tuhan berkata, aku tidak akan melupakan perbuatan mereka kepada orang miskin. Saudari-saudara, harta benda adalah sarana untuk membantu hidup kita. Biarlah Tuhan tetap menjadi Tuhan. Dan harta benda yang kita miliki, mamon itu bukanlah M huruf kapital, tetaplah dia M huruf kecil. Yang dengan kekayaan itu, kita melayani Tuhan. Seperti para perempuan dalam Injil Lukas. Kita melayani sesama, seperti Zakeus yang setelah berjumpa dengan Tuhan, ia membagikan harta bendanya kepada orang miskin. Berbahagialah kita yang menjadikan harta benda itu mamon M huruf kecil. Amin. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen.